Baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu klaster B dari kelompok gangguan kepribadian. Di mana klaster B ini merupakan klaster yang memiliki ciri-ciri dramatic emotional personality disorder. Nah, di sini gangguan-gangguan yang termasuk dalam klaster B ini cenderung merupakan gangguan kepribadian yang terlibat dalam perilaku yang dramatis dan impulsif, sering menunjukkan sedikit perhatian pada keselamatan diri ataupun keselamatan orang lain, misalnya terlibat dalam bunuh diri gitu ya. Lalu juga gangguan-gangguan dalam klaster B ini cenderung perilakunya itu dapat bertindak dengan cara yang bermusuhan, bahkan kekerasan terhadap orang lain dan kurang peduli terhadap orang lain. Nah, untuk klaster B ini ada beberapa gangguan kepribadian yang termasuk di dalamnya, yaitu yang pertama adalah antisocial personality disorder, lalu borderline personality disorder, yang ketiga ada histrionic personality disorder, yang terakhir adalah narcissistic personality disorder. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang antisocial personality disorder. Nah, teman-teman, individu yang dapat didiagnosis sebagai individu yang antisocial personality disorder itu cenderung bertindak antisosial. Yang mana di sini berarti dia sering melanggar hak orang lain, mengabaikan norma, lalu juga mengabaikan konvensi sosial, dan dalam beberapa kasus itu individu itu cenderung melanggar hukum. Nah, individu yang didiagnosis dengan gangguan ini cenderung kurang perhatian, bahkan tidak peduli yang tidak berperasaan tentang melanggar hak orang lain, dan cenderung menggunakan orang lain itu untuk keuntungannya sendiri. Gangguan antisosial ini, teman-teman, berbeda dengan dia berusaha untuk menghindari orang lain atau asosial gitu ya. Pola perilaku antisosial ini menjadi ciri gangguan kepribadian antisosial, yang mana hal ini dimulai pada masa anak-anak ataupun remaja. Biasanya, teman-teman, bentuk awal dari perilaku antisosial ini seperti misalnya ya kalau pada anak ataupun remaja itu membolos, melarikan diri, memulai perkelahian fisik, penggunaan senjata, lalu memaksakan seseorang untuk melakukan aktivitas seksual, lalu kekejaman fisik pada orang atau hewan, perusakan properti ataupun pembakaran yang disengaja, berbohong, mencuri, merampok, dan juga menyerang orang lain. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial ini sebenarnya kecerdasannya cenderung rata-rata, tapi dia cenderung berperilaku impulsif dan gagal dalam memenuhi komitmen kepada orang lain. Nah, gangguan kepribadian antisosial ini, teman-teman, lebih sering terjadi pada pria dengan tingkat prevalensi yaitu sekitar 6% untuk pria dan 1% bagi wanita. Jadi dapat kita lihat ya bahwa cukup jauh nih. Kalau pria itu ada 6%, kalau wanita itu sekitar 1% gitu kalau surveinya. Nah, gejala antisosial ini selama ini digambarkan ya sebagai faktor atas kelelahan gitu penyebabnya, dengan harapan bahwa gejala ini akan hilang pada tahap kehidupan selanjutnya. Dan sebagian juga ahli mengatakan bahwa ada faktor dari pengalaman masa kecil, sehingga adanya regulasi diri yang buruk gitu ya, sehingga dia bisa melakukan berbagai macam perilaku-perilaku yang mungkin itu melanggar hukum, melanggar norma gitu. Namun sebagian ahli itu menyangkal pandangan tersebut, sehingga memang untuk gangguan antisosial ini, gangguan kepribadian antisosial ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor ataupun penyebab dari gangguan ini. Nah, biasanya teman-teman untuk treatmentnya ataupun untuk perawatannya ya, untuk intervensinya, sejauh ini yang sudah pernah dilakukan itu adalah secara farmakologi, yaitu secara obat-obatan, di mana itu obat-obatnya seperti antipsikotik, antidepresan, lalu juga pernah dilakukan psikoterapi, seperti misalnya terapi perilaku ataupun manajemen perilaku. Di sini kita akan melihat ya teman-teman, kriteria antisocial personality disorder berdasarkan DSM-5. Jadi kalau orang-orang ingin didiagnosis dengan gangguan ini harus memenuhi dari kriteria-kriteria ini. Kita mulai yaitu di sini untuk antisosial ini pola umumnya itu adalah pengabaian dan pelanggaran hak orang lain.
terjadi sejak usia 15 tahun, dan terjadi dalam berbagai konteks seperti yang ditunjukkan oleh 3 ataupun lebih hal-hal di bawah ini ya. Hal-hal yang sudah dituliskan di sini. Yaitu yang pertama, kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial sehubungan dengan perilaku norma sosial dan hukum seperti yang ditunjukkan dengan berulang kali dia melakukan tindakan yang menjadi dasar bahwa ia bisa ditahan gitu. Lalu yang kedua, penipuan seperti yang ditunjukkan dengan kebohongan berulang, penggunaan nama samaran, atau menipu orang lain untuk keuntungan ataupun kesenangan pribadinya. Lalu yang ketiga itu impulsif atau kegagalan untuk merencanakan ke depan. Lalu yang keempat ada iritabilitas dan agresivitas seperti yang ditunjukkan oleh individu ini cenderung melakukan perkelahian ataupun penyerangan fisik secara berulang. Lalu selanjutnya dia cenderung ceroboh atas keselamatan diri sendiri ataupun keselamatan dari orang lain. Jadi dia mengabaikan nih keselamatan dirinya ataupun orang lain. Lalu yang kemudian itu konsisten tidak bertanggung jawab. Jadi konsistennya itu tidak bertanggung jawab. Seperti yang ditunjukkan oleh kegagalan berulang untuk mempertahankan konsistensi perilaku kerja atau menghormati kewajibannya dalam keuangan. Contoh misalnya membayar pajak gitu ya. Lalu yang terakhir, kurangnya penyesalan seperti yang ditunjukkan dengan acuh tak acuh atau merasionalisasi dirinya telah disakiti, dianiaya, atau dicuri dari orang lain gitu ya. Jadi dia cenderung memberikan alasan bahwa dia berperilaku demikian karena dia sudah disakiti, dia sudah dianiaya, jadi dia tidak masalah untuk membunuh orang lain gitu. Nah, itu kurangnya penyesalan akan hal tersebut. Nah, individu yang ingin didiagnosis dengan gangguan ini harus minimal 18 tahun. Lalu juga terdapat bukti gangguan tingkah laku dengan onset sebelum usia 15 tahun. Jadi pada saat mungkin menjadi siswa gitu ya. Lalu yang terakhir, terjadinya perilaku antisosial ini tidak terjadi selama masa perjalanan gangguan. Misalnya gangguan skizofrenia, ataupun gangguan-gangguan lainnya, dan juga efek fisiologis dari kondisi medis tertentu. Lalu yang kedua, kita akan membahas di klaster B, yaitu borderline personality disorder. Gangguan borderline personality disorder ini ditandai dengan adanya defisit mendasar dalam identitas dan dalam hubungan interpersonal. Jadi ada dua ya, identitas dan hubungan interpersonal. Individu yang didiagnosis dengan borderline personality disorder ini cenderung konsep dirinya itu tidak stabil. Ada periode di mana dia meragukan dirinya secara ekstrim, namun setelahnya dia membesarkan dirinya gitu. Ada periode yang membesarkan dirinya dan juga disertai dengan kebutuhan terhadap orang lain untuk mendukung harga dirinya. Hubungan interpersonal individu yang mengalami borderline ini sangat tidak stabil. Individu itu dengan mudah beralih dari awalnya memuji orang lain, lalu tiba-tiba menjadi membencinya, dan itu tanpa provokasi. Individu ini sering menggambarkan kekosongan diri yang membuatnya mudah lekat pada kenalan baru. Sangat khawatir tentang pengabaian, dan sering salah menafsirkan tindakan orang lain sebagai sebuah penolakan. Contoh misalnya ya, jika dia punya janji temu nih dengan seorang terapis, nah tapi terapis itu tiba-tiba membatalkan janji temunya karena sakit gitu ya. Nah, maka klien dengan gangguan kepribadian ambang atau borderline personality ini akan menafsirkan sebagai bentuk penolakan terapis, dan juga dia akan menjadi sangat tertekan, bahkan marah atas dibatalkannya janji temu itu gitu. Jadi dia merasa bahwa terapis itu membatalkan janji itu karena menolaknya gitu, karena mungkin tidak suka kepadanya, dan dia menjadi sangat tertekan bahkan sangat marah gitu ya. Nah, borderline personality disorder ini disebut juga dengan gangguan kepribadian ambang ya teman-teman. Terus juga individu dengan gangguan kepribadian ambang ini cenderung suasana hatinya itu tidak stabil. Lalu juga terkadang ada serangan depresi berat, kecemasan, atau kemarahan yang tampak muncul tanpa sebab. Nah, individu ini juga menunjukkan kecenderungan kuat untuk terlibat dalam perilaku impulsif dan merusak diri sendiri. Contoh misalnya perilaku bunuh diri.
Gangguan ini cukup kompleks untuk didiagnosis dan diobati. Kompleksitas ini diperparah oleh fakta bahwa gangguan kepribadian ambang ini sering didiagnosis dengan gangguan mental lain, seperti misalnya penyalahgunaan zat, depresi, dan lain-lain. Nah, di Amerika Serikat sendiri ada 5,9% orang dewasa yang dapat didiagnosis dengan gangguan kepribadian ambang ini. Dan kepribadian ambang ini sering terjadi pada wanita. Namun perbedaan gender ini cukup kecil ya teman-teman. Kalau misalnya ya, berdasarkan teori mengenai keterampilan emosi gitu. Nah, borderline personality disorder ini disebabkan oleh defisit dalam mengatur emosi. Namun kalau berdasarkan ahli kognitif, dia mengatakan bahwa individu yang mengalami borderline ini cenderung sangat memperhatikan stimulus emosional negatifnya. Tapi kalau dari ahli psikoanalisis, gangguan kepribadian ambang ini disebabkan oleh karena individu itu tidak pernah belajar membedakan pandangan tentang diri sendiri dari pandangan orang lain, sehingga membuatnya itu sangat reaktif terhadap orang lain. Atau ini juga disebabkan oleh adanya pengasuhan. Pengasuhannya yang mana pengasuhan itu menghargai ketika mereka tetap bergantung, tetap nurut gitu, tetap patuh, tetapi pengasuhan ini akan menjadi bermusuhan atau akan mengabaikan, menjauh gitu ya, saat individu ini mencoba untuk memisahkan dirinya dengan lingkungan pengasuhnya atau mungkin lingkungan orang tuanya gitu. Lalu kalau berdasarkan teori neuroimaging, itu amigdala dan hipokampus dari orang-orang yang didiagnosis dengan gangguan kepribadian ambang ini lebih kecil daripada populasi umumnya. Nah, sehingga kan memang gangguan kepribadian ambang ini cukup kompleks ya, teman-teman. Sehingga untuk pengobatannya, ada beberapa cara yang sudah dicoba, yaitu yang pertama adalah dialectical behavior therapy, lalu pernah juga mencoba melakukan treatment, yaitu system training for emotional predictability and problem solving, lalu yang terakhir pernah juga pengobatannya dilakukan dengan psychodynamic therapy ya, gitu. Nah, ini adalah beberapa kriteria borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang berdasarkan DSM-5, yaitu pola pervasif, ketidakstabilan hubungan interpersonal, citra diri, afek dan impulsif yang dimulai pada awal masa dewasa seperti yang ditunjukkan oleh 5 atau lebih hal-hal berikut ini, yaitu ada yang pertama, upaya yang tidak beraturan untuk menghindari pengabaian nyata atau imajiner. Lalu yang kedua, pola hubungan interpersonal yang tidak stabil dan intens yang ditandai oleh pergantian antara idealisasi dan devaluasi yang ekstrim. Lalu yang ketiga adalah gangguan identitas, di mana citra diri atau perasaan diri yang tidak stabil secara nyata dan terus-menerus. Lalu yang keempat ada impulsif, dalam setidaknya itu ada 2 bidang, yang mana hal ini berpotensi dalam merusak diri sendiri. Contoh misalnya pengeluaran, seks, penyalahgunaan zat, mengemudi sembrono gitu ya, ataupun makan berlebihan. Lalu perilaku dan gerakan yang melukai diri sendiri atau ancaman bunuh diri yang berulang. Lalu kemudian ketidakstabilan afek karena reaktivitas suasana hati. Misalnya disporia episodik yang intens, lekas marah atau kecemasan gitu ya, yang biasanya berlangsung lama dan jarang. Itu lebih dari beberapa hari. Lalu kemudian ada perasaan kosong atau hampa yang kronis, lalu ada kemarahan yang tidak sesuai dan intens atau kesulitan dalam mengendalikan kemarahan. Lalu yang terakhir itu ada ide paranoid yang berhubungan dengan stres yang sementara ataupun gejala disosiatif yang parah. Nah, itulah tadi beberapa kriteria dari gangguan kepribadian ambang berdasarkan DSM-5.